bukan hanya juga dibebankan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Tapi yang unik bangsa kita itu bersatunya, dan musik bisa mempersatukan. Halo Sobat Presisi, kembali lagi di Press Talk. Saat ini saya sudah berada di kediaman sosok yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Penasaran kan? Yuk kita lihat dulu profilnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Hijau. Rumah ya, ada yang catnya berwarna merah, hitam. Baik pemirsa, di samping saya sudah kedatangan sosok yang sangat luar biasa, Bapak Nana Heriana. Beliau adalah guru siswa kelas 6 SD ya Pak? Ya. Baik Pak, boleh diceritakan nggak Pak, keseharian Bapak seperti apa? Keseharian saya selain ngajar di sekolah dasar, juga ada kegiatan-kegiatan lain, diantaranya les anak-anak di rumah. Ya di tempat inilah anak-anak datang pada ke rumah untuk belajar bersama, apalagi di musim COVID ini. Mereka kan tidak sekolah gitu, jadi belajar di sini. Nah, kalau boleh tahu Pak, sistem belajar Bapak di sekolah dasar seperti apa saat ini? Untuk saat ini ya, dulu pernah dengan daring, dengan jaringan, cuman banyak kendala gitu, diantaranya anak-anak tidak punya HP, kemudian punya HP tidak punya kuota, dan juga tidak bisa mengoperasikannya. Nah, jalan keluarnya adalah dengan sistem guru berkeliling. Istilah di sini adalah mobile teacher atau gurling lah, guru berkeliling
ke rumah-rumah untuk mendatangi siswa-siswa yang ada di lingkungannya itu. Jadi secara berkelompok guru-guru itu mendatangi siswa itu gitu. Untuk sementara begitu kegiatan mengajar di sekolah. Nah, baik Pak. Sistem Gurling ini apakah disetujui dari pihak sekolah atau dari dinas, Pak? Memang sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan ataupun sekolah. Dan ini sangat efektif sekali untuk pembelajaran di masa Covid ini. Nah, saat Bapak mengajar di madrasah ya, Pak? Atau di rumah-rumah, nah apakah disambut baik oleh orang tua atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah orang tua sangat antusias sekali ya dengan adanya guru berkeliling ini. Karena selama ini kan siswa berada di rumah, kemudian dia tidak boleh keluar, tidak boleh belajar di sekolah. Nah sekarang sistem Gurling ini orang tua sangat bahagia sekali karena mereka ada kegiatan gitu, anak-anak ada kegiatan belajar di rumah. Yang tadinya hanya diam di rumah, kemudian main HP dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah lah dengan kegiatan ini semakin aktif lah anak-anak di rumah. Nah, untuk pembagian jadwal belajarnya Pak seperti apa itu? Untuk jadwal pelajaran sendiri tidak ada perubahan, cuman disederhanakan ya. Yang tadinya 8 jam pelajaran sekarang menjadi 4 jam pelajaran. Jadi disederhanakan. Memang tidak terlalu lama lah untuk tatap muka seperti ini. Nah, apa pengemasan dari 8 jam hingga 2 jam ya Pak sekarang? Nah, apakah menurut Bapak seorang guru semua pelajaran tersampaikan dengan baik atau bagaimana Pak? Untuk target kurikulum itu tidak ada target untuk masa sini ya, tidak ada target kurikulum harus tercapai ini. Yang penting sekarang anak itu ada kegiatan. Istilahnya ada kegiatan belajar lah supaya daripada anak-anak bermain tidak keluar. Nah, sekarang dengan cara ini anak-anak bisa belajar walaupun hanya waktu 4 jam pelajaran gitu. Nah, baik. Apakah Bapak mengajar hanya kelas 6 saja atau ada yang lainnya, Pak? Untuk sekarang saya hanya kelas 6 aja, kecuali jika memang misalnya ada kelas lain yang berhalangan gitu. Maka saya harus mengganti guru tersebut gitu. Pak, untuk perjalanan yang harus ditempuh dari rumah ke tempat siswa itu berapa lama tuh, Pak? Untuk perjalanan sendiri dari rumah ke sekolah itu kurang lebih 10 menit. Nah, kemudian dari sekolah ke lokasi anak-anak itu kurang lebih 5 menit. Karena perjalanannya menempuh jalan yang kurang bagus. Jadi agak lama lah di perjalanan. Jadi memerlukan fisik yang ekstra lah gitu. Nah, Pak, untuk kegiatan seperti ini, apakah guru lain juga sama melakukan kegiatan seperti Bapak atau bagaimana? Ya, pada masa pandemi ini guru lain pun sama ya, melakukan seperti ini. Jadi melakukan dengan guru berkeliling ke tempat-tempat di mana anak-anak berkumpul, gitu. sama seperti itu. Nah, untuk Bapak sebagai seorang guru, protokol apa yang sudah dilakukan gitu kepada untuk mengajar siswanya gitu? Protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan tetap diterapkan karena kita berusaha untuk mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut. Di antaranya dengan anak-anak dibiasakan untuk mencuci tangan, kemudian memakai masker, juga menjaga jarak gitu. Ya, itu yang ditetapkan di sekolah sebelum kita mulai mengajar. Nah, untuk peralatannya Pak seperti masker, hand sanitizer, terus untuk cuci tangan, nah itu disediakan dari sekolah atau bagaimana? Sekolah berusaha untuk menyediakan itu semua. Jadi masker anak-anak dikasih dari sekolah, kemudian untuk alat cuci tangan juga sama. Nah, tantangan nih Pak semenjak adanya pandemi ini apa sih Pak Bapak sebagai seorang guru? Tantangannya banyak sekali ya. Karena yang pertama kita sebagai guru bagaimana dalam situasi ini anak-anak harus tetap mengajar. Sementara di lain pihak kan anak-anak tidak boleh ke sekolah. Nah, jadi kita berusaha supaya anak itu tetap belajar. Bagaimana caranya? Dengan cara inilah guru untuk memberikan pelajarannya kepada anak-anak. Nah Pak,
Sistem belajar tadi apakah hanya tatap muka saja atau pernah melakukan online sebelumnya? Bagaimana Pak? Sebelumnya pernah melakukan dengan daring ya, cuman banyak kendalanya ya, diantaranya tadi sudah dikatakan. Pertama, tidak semua anak mempunyai HP ya. Yang kedua, ada yang punya HP tapi tidak punya kuota. Yang ketiga, tidak tahu mengoperasikannya bagaimana gitu ya. Jadi jalan lain untuk daring ini adalah guru keliling gitu. Baik nih Pak. Eh, Agak sensitif nih Pak. Selama pandemi ini, apakah kita boleh tahu dari tunjangan Bapak gitu, penghasilan Bapak selama pandemi ini seperti apa Pak? Untuk tunjangan gaji maksudnya Ya. ya tetap saja tidak ada perubahan, tidak ada tambahan ataupun apa gitu ya. Ya begini-begini aja gitu. Jadi tidak ada rubah lah gitu. Nah, baik Pak. Apakah ada perhatian dari pemerintah khusus gitu Pak untuk sekolah, guru, siswanya gitu? Selama ini bantuan dari pemerintah untuk sekolah ya belum ada gitu ya, belum ada. Kemudian untuk siswa saya dengar ada dari pemerintahan desa, kemudian dari pemerintahan kabupaten, juga dari provinsi untuk siswanya. Tapi untuk ke sekolah belum ada. Nah, bantuan yang diadakan pemerintah itu berupa apa Pak ke siswa? Yang berupa uang langsung, tunai, kemudian ada juga sembako gitu. Ya. Berarti sembako disalurkan langsung terhadap Ya ke orang tua, jadi ke orang tua. Tidak melalui sekolah. Tidak melalui sekolah. Iya. Untuk sistem perbedaan nih Pak, membandingkan sistem dulu sebelum adanya COVID dan setelah sekarang adanya COVID, hikmah dari semuanya apa nih Pak? Hikmahnya banyak sekali. Yang pertama, kita membiasakan untuk hidup sehat ya, selalu mencuci tangan, kemudian jaga jarak dan sebagainya. Yang kedua, itu silaturahmi kita dengan orang tua, dengan siswa itu semakin dekat. Sehingga hubungan emosionalnya semakin kuat antara guru dengan orang tua, dengan siswa. Kan kita berkunjung ke rumah-rumah. Jadi tahu situasi dan kondisi di lingkungan tersebut. Gitu hikmahnya. Jadi banyak silaturahmi lah hikmahnya itu. Ada nggak Pak saran untuk pemerintah menangani COVID ini gitu untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan anak-anak bisa cepat kembali bersekolah, karena kita kangen juga sama anak-anak berkumpul bersama-sama di sekolah. Juga mudah-mudahan pemerintah memperhatikan anak-anaknya, anak didik kita perlu bantuan, perlu apa, mudah-mudahan pemerintah dapat memperhatikannya ya itu saja. Baik, terima kasih Pak. Nah pemirsa, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari mulai waktu, energi yang banyak sekali mesti dikorbankan. Kita juga bisa mengambil hikmah dari adanya pandemi COVID ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembali lagi bertemu di Presisi Prestalk. Saya Dele Siti Agustina untuk Presisi melaporkan.